Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Kembali lagi bersama saya Aridho Sanjaya di channel YouTube Sanjaya Retail. Alhamdulillahirobbilalamin, teman-teman. Sekian lama kami sudah lama sekali ya belum pernah sempat buat video. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan kami untuk membuatkan konten lagi terkait retail, minimarket atau toko modern. Kali ini teman-teman, saya sedang berada di Jepara di Jawa Tengah, tepatnya ada di daerah Kalinyamatan ya. Apa kabar teman-teman semua nih yang di daerah Jepara, yang di daerah Demak, daerah Kudus, daerah Pati? Apa kabar teman-teman semua? Salam kenal dari saya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel kami, mohon dukungannya, support channel kami, dimana channel ini akan selalu membahas terkait retail, toko modern, sama minimarket. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kita tak capek-capeknya kita selalu panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimana yang terus memberikan nikmat sehat, nikmat bahagia ya, nikmat sehat, yang dimana pada hari ini tanggal 4 Juli 2022 kita bisa buka toko, grand opening berjalan dengan lancar di daerah Jepara. Tadi juga sempat kita ada sedikit hiburannya ya, grand opening. Kita pakai konsep hiburan Orson Tunggal, jadi sempat ramai juga tadi. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel kami dan selalu mensupport kami. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah order aset di tempat kami. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mempercayakan jasa konsultan minimarketnya terhadap kami Sanjaya Retail. Tak henti-hentinya kami selalu mendoakan buat teman-teman semua. Semoga usaha teman-teman semua digunakan sama Allah. Semoga usaha teman-teman semua berkahi sama Allah. Semoga usaha teman-teman semua memberikan manfaat buat banyak orang. Dan yang punya cita-cita untuk membuat minimarket namun belum kesampaian, dari hati yang paling dalam kami cuma bisa mendoakan semoga teman-teman semua segera mewujudkan mimpinya. Semoga Allah memudahkan langkah teman-teman semua untuk membuat minimarket ya. Dan semoga tim Sanjaya Retail diberikan kesempatan untuk mensupport mimpi teman-teman dengan support aset ataupun jasa konsultan ya. Baik teman-teman, langsung saja kita sampaikan di sini untuk toko Jepara Cosmart ya. Cosmart, kenapa namanya Cosmart? Karena di belakang toko ini adalah kos-kosan, di mana kos-kosan ini dihuni oleh putri. Nah, di daerah sini teman-teman, saya sedikit cerita area coveragenya ya. Area coverage di Cosmart ini adalah area pabrik, terus kemudian areanya area kos ya, terus kemudian ada sebagian pemukiman yang mungkin jaraknya kurang lebih 500 meter dari tempat kita. Ada 2 perumahan yang kurang lebih jaraknya sama juga 500 meter dari kita, di mana perumahan itu dihuni kurang lebihnya ada sekitar 80 kakak. Yang perumahan satunya lagi atau pemukiman satunya lagi kurang lebih sekitar 500 kakak. Terus kemudian di sini ada kurang lebih 7 pabrik teman-teman semua, di mana ada pabrik sepatu, ada pabrik sepatu, ada kurang lebih ada 3 pabrik sepatu. Terus kemudian ada pabrik kayu dan masih banyak lagi.
Jadi kondisi jalan ini kalau pas berangkat atau jam mereka berangkat kerja saat pagi maupun saat pulang kerja, kondisi jalan depan toko ini luar biasa, sangat ramai sekali, sangat padat sekali. Nah, kenapa kita namakan Posmart? Supaya kesan Posmart ini adalah melekat dengan anak-anak kos. Kita mensupport semua barang dagangan, kelengkapan-kelengkapannya untuk memudahkan anak-anak kos belanja di tempat kami. Makanya kita namakan Posmart. Sekaligus di belakang toko ini juga kita sediakan kos-kosan. Makanya kita support itu supaya melekat. Nama Posmart itu melekat untuk anak-anak kos. Rata-rata yang bekerja di sini satu pabriknya kurang lebih ada mungkin sekitar 500-an pegawai satu pabriknya. Ada juga yang sampai 3.000 pegawai, ya. Ada juga yang 2.000 pegawai. Jadi rata-rata kalau di total nih dari semua pabrik di sini kurang lebih ada 15.000 pegawai. Jadi luar biasa. Kalau pagi itu sangat ramai banget, sangat ramai sekali. Jam-jam masuk kerja dan saat pulang mereka juga sangat padat sekali jalan, mau nyebrang aja sampai nggak bisa. Di samping toko kita, kanan kiri depan itu adalah sawah dan kemudian agak jalan ke arah kiri toko itu kurang lebih 200 meter itu udah pabrik semua. Jadi memang ramai dan di sini teman-teman belum ada minimarket. Makanya ini potensi sangat besar sekali untuk buka di sini ya. Alhamdulillah dari opening tadi juga sempat ramai untuk pertama kali kita buka. Jadi dulu teman-teman saya ceritakan sedikit waktu pertama kali saya ketemu dengan owner Posmart itu ada Pak Rizky ya teman-teman sama Bu Dila. Beliau kurang lebih 6 bulan yang lalu beliau memanggil saya untuk datang ke rumahnya karena beliau tertarik dengan konten saya yang saya buat di YouTube. Terus kemudian beliau menceritakan bahwa beliau punya tanah, di mana tanah itu di depan kafe dan di situ belum ada minimarket. Akhirnya dengan semangat beliau, dengan mimpi beliau ingin punya minimarket, terbangunlah minimarket ini kurang lebih dalam waktu 3 bulan. Terus akhirnya beliau mempercayakan jasa konsultannya sama tim kami. Tim kami mengerjakan di sini kurang lebih sekitar 1 bulan teman-teman ya. Terus alhamdulillah ternyata benar apa yang dilihat dari Mas Rizky dan kita waktu kita sampai di sini, potensinya luar biasa teman-teman. Kondisinya toko dari tadi ramai sekali, apalagi ini sudah waktunya pulang. Jadi anak-anak kos yang baru selesai gajian itu akhirnya mereka datang ke sini untuk membelanjakan kebutuhan mereka. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya daerah yang hampir sama dengan seperti ini, akan saya sedikit ceritakan apa saja harus teman-teman siapkan. Jadi untuk area coverage ini adalah area pabrik, terus kemudian area kos. Ada pemukiman cuma nggak banyak. Akhirnya kita fokuskan di kebutuhan anak kos. Apa sih kebutuhan anak kos itu? Tentunya air mineral itu pasti untuk penghuni kos mereka pasti membutuhkan itu. Terus kemudian mie instan, telur, aqua galon, atau mungkin rokok ya. Terus kemudian snack, jajanan-jajanan kosmetik, personal care pasti mereka butuh. Nah, untuk pemukimannya gimana? Tetap kita sediakan sembako. Ada juga susu untuk anak-anak, ada juga popok untuk anak-anak. Cuman memang kita sediakan tidak banyak. Artinya kita fokuskan di kebutuhan ya memang itu berpotensi untuk kebutuhan anak kos. Ya, instan dan segala macamnya ya. Nah, berapa sih ukuran toko ini? Ukuran toko ini kurang lebih sekitar 12 kali 10 area penjualannya. Kemudian ada di belakang area gudang sekitar 3 meter kali 12. Ada juga toiletnya ya. Terus kemudian berapa nih model barang dagangannya? Untuk toko
sebesar ini. Teman-teman, waktu kita meeting dengan owner Mbak Dila sama Mas Rizky, kita sudah tentukan untuk model barang dagangannya beliau siap sekitar 220 juta, dan alhamdulillah dengan 220 juta kondisi toko sudah penuh, sudah lengkap, sudah layak sekali, sudah bagus sekali. Saya pikir juga cukup ya dengan kondisi toko 12x10. Berapa sih total raknya? Total raknya itu rak yang di tembok teman-teman, di tembok itu yang rak single kita ada 18 set. Terus kemudian rak tengahnya yang rak double kita pakai tinggi rak double 120, itu ada 21 set. Terus kemudian ada rak N itu rak yang menghadap ke depan dan yang ke belakang, namanya rak N, kita ada 4. Jadi total keseluruhan semua rak itu 47 rak minimarket. Terus kita ada lemari pendingin 6 pintu. Kenapa saya kasih lemari pendingin 6 pintu? Karena potensi anak-anak pas-pasti mereka banyak cari minuman. Saya sempat mengalami hal yang sama, di mana dulu saya pernah langsung menjadi pelaksana. Waktu itu saya beberapa tahun yang lalu waktu saya kerja di salah satu perusahaan minimarket. Jadi kurang lebih tahun 2015 saya kerja di salah satu perusahaan minimarket dan kebetulan ditempatkan di dekat area kos. Ternyata yang mereka cari itu kebanyakan minuman, rokok, snack, mie instan, personal care kayak gitu. Makanya ini kita sediakan seperti itu karena saya belajar dari 7 tahun yang lalu waktu saya masih bekerja di perusahaan minimarket yang besar di Indonesia. Jadi gitu, kita sediakan lemari pendingin 6 pintu, ada 3 pintu 1 unit, 2 pintu sama 1 pintu 1 unit, supaya item yang kita jual untuk minuman dingin itu banyak variannya. Semakin banyak variannya semakin menarik, karena rata-rata sekarang orang beli pengennya yang dingin, yang seger, yang dingin itu. Nah, kita sedikit berbicara tentang aset ya, yang tadi saya jelaskan. Apalagi nih yang harus disediakan untuk anak-anak kos? Kita sediakan kopi teman-teman, kopi seduh. Jadi mereka bisa langsung menyeduh kopi. Kalau mau nongkrong di depan silahkan. Saya paham betul anak-anak kos itu masih muda-muda semua ya, mereka baru lulus sekolah semua. Dan saya yakin mereka senang nongkrong. Makanya kita sediakan kopi siap seduh, siap dihidang atau diminum di lokasi, sambil tongkrongan, sambil webinar. Mereka lah anak-anak teman-teman semua, bapak ibu semua. Jadi sudah kita siapkan juga untuk mensupport mereka, untuk memudahkan mereka ketika mau mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Jadi terkait modalnya teman-teman ya, terkait modalnya 229 juta itu modal barang dagangannya. Terus modal asetnya kurang lebih sekitar 110 juta ya. Itu belum bangunan teman-teman ya. Bangunannya itu bukan pekerjaan kami, jadi kita nggak tahu kurang lebihnya berapa. Untuk asetnya sendiri sekitar 110 jutaan. Kita pakai aset yang lelang dari Indomaret. Jadi untuk harganya lebih terjangkau, paling hanya perbaikan sedikit, nggak banyak, dan seandainya nambah pun nambah sedikit, paling nambah AC, nambah perbaikan meja, keot box, paling hanya itu saja. Daripada kita beli baru lebih mahal, kita manfaatkan untuk yang asetnya aset bekas dari Indomaret, tinggal siap pakai insya Allah dan tidak banyak perbaikan ya. Baik teman-teman semua, itu informasi dari kami, itu konten yang kita buatkan pada hari ini teman-teman semua ya. Semoga dari apa yang saya jelaskan tadi itu bermanfaat buat teman-teman. Barangkali teman-teman punya lokasi yang hampir sama dengan di daerah teman-teman, ini bisa diterapkan. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri kondisi planogramnya seperti apa, akan saya tampilkan di akhir video. Kondisi penataan barang dagangannya ya, planogramnya atau grouping barang dagangannya nanti kita buatkan di akhir video supaya teman-teman bisa sambil melihat nih cara displaynya atau cara penataannya seperti apa supaya rapi ya. Dan tak lupa saya terus mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah order aset
aset di tempat kami ada Bu Natali dari NTT yang kemarin baru saja kita kirim. Terus kemudian ada Pak Khairul dari Nganjuk, kebetulan ini beliau juga pakai jasa kita. Ada Bu Devi dari Sragen, kemarin baru ngambil AC depan kita. Ada Pak Agus Jakarta, terus mereka pakai jasa kita, Bu Devi pakai jasa kita. Terus kemudian ada lagi yang di Karawang, Pak Kamal, ya Pak Kamal, ini beliau juga pakai jasa kita, aset kita juga. Terus rencana ini nanti tim kita juga mau ke NTT ke Bu Natali karena beliau juga pakai jasa kita. Terus terima kasih banyak juga buat Pak Hendra dari Padang, beliau ngambil paket lelang dari tempat kita juga. Insya Allah nanti kita akan kirim setelah Idul Adha ya. Terus dan banyak lagi yang ini sudah kita siapkan, ada di Depok, ada di mana Brebes, ada di mana saya lupa ya, Jawa Timur ya, Jawa Timur ada juga, saya lupa. Orderan sudah banyak banget. Nah, buat teman-teman yang punya ingin buat minimarket, dari kami hanya bisa mendoakan semoga Allah selalu mudahkan teman-teman semua untuk mewujudkan mimpi teman-teman. Dan barangkali kami dari tim Sanjaya Retail bisa mensupport aset atau jasanya. Insya Allah kami siap membantu teman-teman. Oh ya, satu lagi, mohon maaf ketinggalan. Terima kasih juga buat Mbak Elisa dari Gresik. Ini kebetulan beliau juga pakai jasa kita. Jadi insya Allah nanti habis Lebaran Idul Adha kita akan muncul ke sana. Beliau pakai aset dan jasa kita juga. Ya, kembali lagi buat teman-teman semua, kami hanya bisa mendoakan semoga Allah memudahkan, semoga kami diberikan kesempatan untuk mensupport aset dan jasanya untuk teman-teman semua. Dan yang buat teman-teman yang sudah buka minimarket, tetap semangat ikhtiar teman-teman, jangan sampai jadikan usaha kita itu menjadi usaha yang sia-sia. Jadikan usaha kita adalah menjadi nilai tambahan ibadah kita. Jadi supaya kita tidak terlalu besar untuk berekspektasi, karena kalau kita bicara rezeki tentunya semua itu datangnya dari Allah. Kita hanya bisa berikhtiar saja dengan apa yang sesuai kemampuan kita. Terkait rezekinya masyarakat sama Allah. Insya Allah dengan apa yang kita ikhtiarkan, hasilnya akan sama dengan apa yang kita ikhtiarkan. Ya, teman-teman, dari saya pamit, Arido Sanjaya pamit. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih buat teman-teman semua yang selalu support channel saya. Terima kasih semua, saya nggak bisa balas apapun kecuali terima kasih dan doa buat teman-teman semua yang terbaik. Ya, saya Arido Sanjaya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares,
I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel